Fakta kelam di balik industri K-pop. Annyeonghaseyo. Selamat malam semuanya. Annyeonghaseyo. Selamat malam tuh apa sih? Ayo. Kalau annyeonghaseyo itu apa? Annyeonghaseyo tuh halo, apa kabar gitu. Yorobun. Ini kemana? Yorobun tuh guys. Jadi kayak annyeonghaseyo Yorobun, hello guys. Oke, jadi kali ini kita bakal belajar bahasa Korea. Nah makanya. Betul sekali. Hari ini temanya Korean banget ya, Pet ya. Benar. Karena kita kedatangan salah satu TikTokers. narasumber, iya, K-popers ya. TikTokers. K-popers juga gak sih? Jatuhnya? Hah? Iyalah, Iya gila. dong. Fans Gue keras K-pop banget ya berarti gue. ya? Iya, fans K-pop. Tapi lu tahu nggak nih dark side-nya? Tahu lah, tahu. Lu ada beberapa tahun nih ya. Tahu. Walaupun maksudnya gue anak baru gitu, ini kan pasti banyak udah kasus yang udah belakang-belakang kan. Cuman tahu lah, udah pasti K-popers kalau udah tahu pasti tahu istilahnya kayak tahu koreng-korengnya gitu. Jadi nggak selamanya indah, ada sesuatu yang Iya, Karena nongol di sosial media kalian mesti nongol sih. pasti. Waktu gue belum jadi gitu kan. waktu gue belum jadi K-popers juga berita-berita yang ini sampai kuping gue sih. Iya. Jadi harus udah tahu. Oke, seru nih. Kalau gitu kita bahas kali ya. Yang untuk yang pertama itu fenomenanya cukup unik gitu ya. Karena masa trainee yang panjang dan melelahkan. Betul. Gitu. Jadi kalau kayak gitu langsung aja gue masuk ya. Pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masa trainee yang panjang dan melelahkan. Industri K-pop dikenal memiliki persaingan yang sangat ketat. Banyak calon idol yang mengundurkan diri ketika masa pelatihan berjalan karena tekanan dan porsi latihan yang luar biasa melelahkan. Jangka waktu pelatihan yang lama juga memberikan kesan industri ini sangat kejam. Rata-rata mereka menghabiskan sekitar 4-5 tahun. Bahkan ada yang menjalani masa training sampai 10 tahun. Lebih mengerikannya lagi, meskipun sudah berlatih bertahun-tahun, debut para calon idol dapat dibatalkan secara sepihak. Atau ketika berhasil debut, gaji mereka ditahan sebagai ganti uang yang dikeluarkan manajemen selama pelatihan. Nah gimana nih untuk masa trainee yang panjang dan melelahkan bro? 4-5 tahun lu. Beneran gak sih, Sian? Kaget gak? Malah ada yang sampai 10 tahun itu. Iya kaget gak? 10 tahun. Iya, berarti dari kecil kan? Betul. Oh, gila. Jadi emang apa ya? Sebenarnya sih nggak 4-5 tahun menurut gue normal. Karena mereka rata-rata tuh yang udah berhasil debut itu pasti trainee udah dari mereka kecil. Bahkan salah satu member NCT Dream tau nggak? Enggak. NCT pokoknya NCT. Mereka tuh debut itu mereka masih salah satu dari mereka masih ada yang SMP. Sisanya masih SMA. Jadi mereka nggak lanjut sekolah. Gila sih. Mereka nggak lanjut sekolah. Jadi kalau misalnya logikanya nih SMP mereka udah debut gitu ya. Berarti kan trainee udah dari lama banget dari SD kan. Nah itu. Dan selama lu trainee itu lu devoted to training itu. Jadi kayak sekolah lu juga pasti bakal ketinggal gitu. Tapi bentuknya tuh asrama apa kayak kursus aja? Asrama. Berarti segala sesuatu diatur dong sama asramanya. Diatur. Tapi ada belajar juga kan maksudnya. Iya mereka tetap ada ke sekolah sih. Cuman ya pasti keganggu sih pelajarannya gitu. Tapi emang ada yang beberapa yang putus sekolah kayak apalagi kalau misalnya membernya itu tuh bukan orang Korea kan ada kan member yang orang Jepang Iya. gitu. Nah yang itu contohnya Treasure itu ada 3 member kan dari Jepang itu mereka nggak lanjut sekolah. Salah satunya si Haruto itu. Gila ya. Udah putus SMA-nya nggak lulus. Tapi ini gue sempat baca sih ya, orang Korea pun mengakui gitu loh. Katanya gue sempat nonton YouTube gitu ya. Dia bilang ketika lu di Korea terus lu ngomong gue pengen jadi idol K-pop gitu. Orang Korea tuh kayak gila lo yakin gitu. Dia cuma ngomong kayak lu yakin gitu. Karena mereka semua mengakui kalau itu berat. Seberat itu untuk menjadi idol K-pop. Benar. Dan selama itu juga. Benar-benar. Tapi jadi idol K-pop tuh di sana ada juga orang tua yang malah kayak kalau di Indonesia tuh serasanya kayak anaknya bilang, "Mah, Pak, aku mau jadi dokter." Gitu. Karena emang di sana tuh jadi idol tuh udah real deal gitu loh. Kalau kita kan kalau misalnya dibilang, "Mah, aku mau jadi penyanyi," kayak ditampar gak sih minimal? Kayak, "Lu mau ngapain lu penyanyi? Gini bukan pekerjaan." Kalau di sana emang bener-bener pekerjaan karena kan emang K-pop ngangkat Korea banget kan. Iya, ya benar. Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Jadi
Real deal banget di sana. Dan tapi nggak semua agensi kayak gitu sih, Fat. Ada yang benar kata dia bilang, ada yang fun, ada yang emang lu secara bener lah gitu, lu nggak gila gitu loh. Kalau yang emang parahnya juga banyak, dan di beberapa agensi juga parah banget gitu loh. Dari masa training gitu, lu bentuk badan tuh dijaga banget, iya gak sih? Betul, apalagi cewek. Iya, cewek parah sih. Gitu. Orang sampai kayak ini gue sempet balik kayak gue nonton YouTube-nya kan gitu ya, kayak lu Senin sampai Jumat tuh kayak makan lu tuh di parah banget gitu loh, dikuranginnya parah banget, dan lu Sabtu Minggu misalnya boleh makan, nanti di ini lagi, diet lagi, dan lu dipasang CCTV di kamar. Jadi kalau lu makan apa tuh ketahuan gitu kayak. Gila dah. Kayak lebih parah dari atlet tuh. Iya, oh iya benar juga ya, Riz. Maksudnya kan atlet sangat fisikal ya, maksudnya lebih fisikal daripada K-pop mungkin ya. Iya. Mungkin gak seintens K-pop, tapi gila sampai dibatasinnya sampai CCTV segala gitu. Parah banget, dan itu 7 sampai ada yang 7 sampai 15 tahun gitu ya, dan itu pun belum dijanjikan lu akan debut gitu. Betul. Belum tentu lu jadi idol. Tapi gitu. biasanya misalkan nih udah 7 tahun atau 10 tahun, misalkan dia nggak dibatalin lah gitu. Biasanya ada yang kemana sih? Ya kerja. udah gak sekolah. Ninggalin sekolah. Aduh kasihan banget. Jual asuransi situ untung-untung dah. Ada kasusnya gak sih orang kayak gitu terus akhirnya dia lari kemana gitu? Pasti banyak. Sekali training gitu kan biasanya mereka ambil ada angkatannya gitu misalnya kan. Jadi kalau misalnya sana senior tuh ada namanya Sonbenim. Gitu. Misalnya kita berempat nih masuk ke agensi yang sama dan udah dijanjiin sama agensinya, udah lu berempat debut nih jadi nama grupnya ini. Bisa aja tiba-tiba kalian bertiga yang debut, gue nggak, jadi gue ditinggal dan agensi nggak mau tanggung jawab gitu. Ya udah, lu menurut gue lu belum pantas untuk debut, ya udah you go on your own gitu, cari sendiri. Nah biasanya kalau misalnya orang-orang kayak gitu tuh either dia cari agensi lain, audisi lagi, atau ikut survival show kayak misalnya apa ya, Gong Show, Superstar, Gong Show, wow. Gue tahu sumpah. Iya, either mereka cari agensi lain, ikut audisi lagi, jadi mulai lagi dari nol, atau enggak ya udah ganti profesi ya. Grab. Gila kejam sih, itu industri yang sangat kejam sih. Tapi biasanya misalkan udah berlatih 7 tahun gitu, udah sempet dikenal orang belum sih? Kalau dulu sih enggak jadi. Ya, dulu enggak. Dulu tuh masih sering trainee tuh dirahasiain gitu. Sampai sekarang juga sih. Tapi sekarang udah banyak yang masih trainee tapi udah mulai di go public. Karena mereka trainee tuh nggak boleh ada sosial media sama sekali loh. Jadi misalnya nih, gue udah punya nih sosial media sekarang, terus gue daftar agensi, itu sama agensi disuruh hapus semua sosial media lu. Jadi semua kegiatan lu tuh orang nggak boleh tahu. Bahkan ada yang kayak lu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa kalau lu tuh trainee di agensi ini gitu. Iya, emang parah sih, Fat. Parah banget. Cukup kejam. Eksklusif itu. Iya, sangat kejam ya menurut gue. Kejam sih. Parah sih. Tapi rata-rata berarti yang maksudnya jadi idol itu ekonominya tuh gimana sih, Cer? Menengah ke bawah ya? Kayak pengen merubah hidup menjadi idol ya? Macam-macam sih. Tapi mungkin yang angkatan lama dulu dari bawah kali ya. Soalnya kalau sekarang trainee aja udah pakai Gucci gitu. Trainee udah pakai LV gitu-gitu, pakaiannya udah bagus-bagus. Berarti trennya udah geser gitu ya. Jadi idol sekarang jadi lebih ke prestis gitu ya. Betul. Iya benar sih. Mungkin kalau dulu barang-barangnya masih dari Jacklot, Pak. Iya. Belinya masih di Jacklot. Kalau sekarang distro. Bilabong. Aduh, oke lah, kita masuk ke selanjutnya nih ya. Jadi katanya fisik tuh juga harus sempurna. Kewajiban memiliki fisik yang sempurna. Dengan standar kecantikan yang begitu sempit, para idol mempunyai kewajiban memiliki postur tubuh yang ideal dan ramping. Tidak jarang mereka harus rela menjalani operasi plastik dan diet ketat demi mendapatkan penampilan fisik yang sempurna. Contohnya seperti Momo Twice, yang dalam sebuah wawancara mengatakan dirinya takut tidak bisa bangun dari tidur karena sudah beberapa hari tidak makan. Nah, gila ya. Maksudnya ini Momo Geisha aja takut loh. Momo Geisha. Udah gak boleh pakai geisha lagi loh, keluar. Momogi ya. Momogi. Momo lagi dong. Momo lagi ya. Momo udah mengecil aja. Jadi kecil banget ya. Sumpah. Iya, maksud gue Momo Toys aja dia sampai bilang takut gak bisa bangun gitu karena maksudnya udah gak makan beberapa hari gitu. Mungkin makan ya, tapi dikit aja. Ini gue baca katanya dia cuma sampai makan es batu doang. Bener gak sih? Ada diet es batu dari dia. Anjir. Ada juga diet apel. Jadi lo sehari cuma makan 1 apel.
Gila. Kalau yang es batu, Es batu kan kayak lu apa sih yang kenyangin anjing itu mah minum. iya anjir tuh mau minum ya. Nggak mungkin ada Gua bingung sensasi juga. gigit-gigitnya jadi lu berasa makan Iya, gitu mungkin loh. mengecoh otak lu kali. Iya, Oh, gue soalnya makan kalau- nih soalnya gue udah ngunyah gitu. Gue taunya kasusnya pemain bola sih. Biasanya kan kalau lagi main di lapangan gitu lu nggak boleh minum kan, terkembung. Jadi cara lu ngetrik otak lu untuk jadi kayak minum, lu masukin mulut terus lu buang lagi. Oh, Gitu. Jadi otaknya kayak dikira minum, jadi kayak rasa hausnya hilang sedikit. Mungkin sama kali kasusnya kayak Oh iya, bisa, ngunyah es bisa. batu. Gue sih gak mau nyoba sih gue. Gak tertarik gue. Gendut-gendut dah udah bodo amat gue. Selain fisik juga mentalnya lah ada terganggu juga kan akhirnya mereka kan. Betul. Nah kalau kayak gitu langsung aja kita masuk ke pembahasan mental dari para idol K-pop nih ya. Kesehatan mental yang terganggu. Karena tuntutan hidup yang harus terlihat sempurna seperti selalu sopan dan selalu tersenyum demi meningkatkan sentimen positif dari publik. Banyak idol K-pop yang mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan pola makan, insomnia, hingga serangan panik. Nah kalau seandainya gangguan mental sih menurut gue cukup wajar ya. Karena kan lu dapat tekanannya begitu besar ya. Malah gue sempat baca ada agensi yang kayak mengatur hidup lu dalam arti gini loh. Lu kayak gak boleh pacaran gitu. Lu dekat sama cewek juga harus ditutupin. Karena tapi terlepas dari itu sebenarnya ada sisi positifnya juga sih. Nah gue bukan mengkotak-kotakan fans K-pop ya gitu ya. Maksud gue setiap fans bola juga ada orang yang fanatik gitu loh. Fans K-pop juga pasti ada salah satunya gitu loh. Oknum aja kita sebut. Iya. Emang oknum sih. Iya maksud gue kayak si idolnya misalnya deket sama siapa, nanti dia tuh nyerang si yang ceweknya itu gitu loh. Karena apa ya? Ya gue nggak suka aja. Lu kenapa deketin sama ini? Tadi serang lah di inilah gitu. Malah gue lupa ada. Ini gue lupa deh ceritanya kayak gimana ya. Tapi si para fansnya ini kayak membuat petisi untuk kayak si salah satu idol tuh untuk bunuh diri gitu loh. Maksudnya Iya, udah iya, ditandatangani berapa iya, ribu, iya. 3.000 orang. Iya ada. Lu bayangin lu artis gitu loh Fet, punya petisi yang kayak tolong dong Fedian bunuh diri, itu udah ditandatanganin 3.000 orang gitu. Sampai kayak come on man, ini kan manusia gitu loh. Yang ngefans ya iya paham gitu. Tapi ya kalau udah cross the line gitu juga udah ngeri juga sih gitu. Iya. Iya kan. Gila. Tapi gue bener-bener gak paham sama sekali kan K-pop ya, maksudnya dari lagunya, bandnya, terus juga industrinya, fans-fansnya gue bener-bener sama sekali gak tahu gitu. Setelah tahu kayaknya jadi kayak apa ya, mungkin salah satu industri terkejam, maksudnya apa ya, paling demanding gitu. Fans-fansnya juga gila banget fanatiknya. Maksudnya selama ini kan gue pikir kayak kalau nonton bola gitu ya, kayak pemain ada yang dikata-katain, gue anjing parah banget sih pemain cuma gitu doang sampai dikatainnya segitu parah. Tapi setelah tahu kayak sampai ada bikin petisi orang suruh mati, itu gila banget sih. Gila sih. Masalahnya bro, ini gue ada lagi nih. Saking dia apa namanya ngefansnya gitu ya sama orangnya. Ada yang sampai misalnya idol nih, lu ke toilet gitu Fet ya. Habis ke toilet keluar, fansnya masuk ngambil air kencing lu buat dijual. Come on man. Emang dia emang namanya air seni ya, seni. Tapi emang nggak di Tapi flash. ya gue nggak ngerti deh gimana caranya deh. Iya Pokoknya gimana caranya gue nggak tahu deh. Apa mungkin nih Mungkin ada flash yang kena nyangkut gitu. di ininya kali ya, apa? Di toilet. Toilet ya, goblok aja. Gila juga ya. Paling kalau di Indonesia kan botol JKT48 tuh, tahu nggak? Botolnya apa isi? Botol Pocari Sweat bekas minum. Ah itu masih biasa itu level satunya. Gue juga Apa mau kalau misalnya ada bekas Jeno gue ambil gue. Nah, Gue termasuk dong. lalu termasuk ya. Ya, nggak apa-apa. Ngomongin gue nih. Nah sebenarnya kalau kayak gitu kita tuh ada istilahnya sih. Itu kita nggak sebut fans sebenarnya. Kita nggak mau anggap itu fans karena Apa tuh? yang namanya fans pasti nggak akan nyakitin idolnya dong. Ya betul. Nah kalau misalnya di situ istilahnya namanya saseng. Sasaeng, bukan sasageo ya. Ya, saseng. Artinya apa? Tahu loh gue. Iya saseng itu fans yang fanatik yang mereka tuh jatuhnya obsesi kali ya. Ya, yang kayak they do crazy things untuk dapat di notice sama tuh idol gitu. Sebenarnya nggak cuma itu, banyak banget. Kayak sesimpel mereka lagi liburan nih private gitu ya, privacy kayak mereka jalan-jalan itu terus diikutin terus caper-caper jatuh atau apa begitu-gitu. Itu udah kita sebut saseng karena mereka ngeganggu private space-nya si idol gitu. Iya. Kalau yang air seni tadi itu udah ini ya. level dewa sih. Dewa ya. Sebenarnya nggak cuma itu, kayak mereka bahkan bisa sampai beli informasi Oh. jadwal idol, ada juga informasi jadwal bandara mereka, pesawat mereka, supaya mereka tuh satu pesawat Oh. sama idol-idolnya. Anjir.
Nah itu kemungkinan yang air pipis itu kayaknya bisa aja di pesawat tuh. Karena di pesawat ada juga yang foto di toilet bekas. Misalnya lu idle nih, lu ke toilet, gue satu pesawat sama lu balik lagi, gue langsung masuk ke toilet bekas lu, terus foto di toilet lagi. Ini bekas si dia nih gitu. Iya. Tapi maksudnya ketika lu nge-share itu, orang-orang lain tahu dia nggak bohong itu dari mana? Memvalidasikan itu gimana? Karena mungkin penerbangannya sama kali ya, dan dia pasti juga ada ngefotoin tuh idol di pesawat sih. Pas lagi turun bisa jadi kan bisa, buat ini kan validasinya. Iya, gue juga bisa kalau misalkan foto di situ. Ngaku ya terus dijual. Tapi ada yang gila juga, maksud gue ada yang sampai ngirim surat pakai darah gitu loh. Surat cinta pakai darah tuh ada. Iya. Tapi lu ada nggak kasus yang lu tahu gitu loh, balik ke fansnya K-pop gitu yang cukup parah banget, terlalu fanatik sampai mengganggu idolnya, apalagi sampai meracuni lah. Kalau tadi kan gue udah sedikit ngasih tips itu kan ngirim surat pakai darah gitu kan. Yang lu tahu ada nggak? Kalau kayak ngeracun gitu-gitu. Iya, entah ngeracun lah, mungkin kayak tadi ngambil air seninya lah. Berarti balik lagi ke Saseng ya? Iya, Saseng. Back to Saseng. Apa namanya? Ada sih salah satu yang menurut gue sampai sekarang masih kayak gue nggak ngerti tujuannya apa. Apa tuh? Ini idol, salah satu idol grup yang udah senior sih, TVXQ, pernah denger nggak? Enggak. Gue pernah dengar, TVXQ. Nah itu dia salah satu membernya Yuno, itu tuh dia pernah kayaknya koma deh dia. Itu karena dia diracunin sama salah satu Saseng, kalau nggak salah ya. Jadi dikasih minuman gitu, di minumannya itu dikasih lem. Terus dikasih diminum, udah keracunan. Tapi tahu nggak? Nggak salah sampai kritis ya nggak salah. Tujuannya si fans itu mau ngapain? Nah itu nggak tahu, dan itu apa ya? Gue baru taunya itu juga baru-baru ini, padahal itu kasusnya sudah lama banget. Cuma gue nggak ngerti itu kenapa bisa begitu, kayak itu gila sih ya? Pas gue tahu sih dikasih lem cair. Tapi kok idolnya mau nerima sih? Berarti emang kalau di sana tuh idol sama fans emang nggak begitu berjarak ya? Mungkin dulu ya. Kalau sekarang sih memang berjarak sih. Kayak kita kan bisa nih ngirim barang. Misalnya gue nih fans Indonesia, gue ngirim barang ke NCT tuh bisa. Tapi emang harus ada prosesnya dan harus jelas barangnya apa gitu kan. Cuma mungkin zaman dulu nggak ada kali ya. Kayak ya udah fans ngasih lu minum, ya minum aja. Ini kan dari fans, nggak mungkin ini nyakitin gue, bisa aja kayak gitu kan. Gila sih bro. Lem Mirna ya. Iya sih gila sih. Itu kalau nggak salah dia sampai pokoknya kritis deh, koma atau gimana itu gitu. Percobaan pembunuhan sih. Dan akhirnya fansnya tuh gimana sekarang? Ditangkap nggak sih pasti? Pasti ditangkap. Pasti ditangkap lah kalau kayak gitu. Kurang tahu sih lanjutan. Tapi gue tahu itu sih. Itu parah banget. Ada juga yang sempat diracun tapi nggak sempat ke idolnya. Jadi kayak gue lupa sih ini siapa ya. Maksud gue kayak jadi lu dikasih minuman nih, tapi yang minum kayak orang ibunya. lain. Iya orang lain. Ibunya malah lebih parahnya Fat. Ibunya akhirnya muntah-muntah gitu loh, dan pas diperiksa ternyata minumannya ada sesuatu. Untungnya ya bukan untungnya juga sih, tapi ibunya kena gitu sialnya. Belum nyampe ke idolnya. Gila, maksud gue itu mah udah membahayain nyawa kalau diracun ya. Apa itu haters sih? Tapi mereka nyamar ya? Bisa jadi ya. Nyamar gitu, pura-pura. John Lennon aja mati ditembak sama fansnya sendiri gitu loh. Iya. Saking fansnya gitu loh. Ya kalau yang John Lennon itu motifnya apa? John Lennon itu motifnya gue rada lupa, tapi di paginya dia tuh kayak ketemu John Lennon, dia tahu aktivitasnya, dia tuh bener-bener emang ngefans sama John Lennon, tapi gue lupa motifnya apa, karena setelah dia ngebunuh dia nggak lari kayak ya gue berhasil fans aja, gue saking ngefansnya gitu loh. Gue lupa tuh yang main John Lennon, nanti kita bahas lah kapan-kapan. Tapi banyak. Tapi Saseng ini juga ada yang beberapa kali pernah berhasil masuk dorm mereka loh. Ngebobol gitu. Masuk Iya. ngebobol. Dan waktu itu pernah beberapa kali lagi live. Kalau salah itu tuh NCT ya. Jadi mereka lagi live gitu. Terus salah satu membernya ngerasa nih kayaknya ada yang dia nggak kenal gitu. Dikejar sama idolnya. Woi sini lo. Dikejar tapi kabur udah. Itu masuk ke dorm mereka loh. Nggak ngerti caranya gimana. Bisa tahu lantai berapa, pintunya yang mana. Mereka bisa tahu. Malah gue sempet baca lagi Vet, itu kayak lu masuk ke apartemen nih. Terus tiba-tiba pas lu ini tiba-tiba ada fans lu kayak ngumpet di lemari gitu loh. Coba bayangin dah. Siapa? Ini fansnya Saseng ya. Maksudnya ngeri-ngeri banget ya. Sumpah. Gila ya. Sampai kayak setan. Iya loh. Cuma lu ngumpet di lemari gila sih. Itu gila sih. Sampai yang pasang CCTV di mana-mana lah biar bisa ngelihat idolnya gitu. Tapi emang iya maksud gua ngefansnya berlebihan sih untuk itu ya. Obses. Gitu. Lo ada lagi nggak? Saseng mah banyak ya. Cuman yang selalu terjadi yang nggak bisa
suka nggak bisa ditahan itu sih, kayak mereka suka ngebocor-bocorin agenda idol gitu. Itu kita termasuknya saseng juga sih. Karena saseng ini kalian misalnya mereka kan kalau misalnya lagi ada aktivitas nggak boleh tahu dulu lah ya publik ya ada konten apa atau gimana, kan udah dirahasiain dulu kan. Nah mereka tuh suka fotoin misalnya mereka lagi balap karung atau gimana. Ini bakal ada konten gini-gini nih, yang mau fotonya DM gue ya, bayar. Minta fotonya tuh bayar. Dan itu pasti harganya nggak mahal sih. Gue nggak pernah nanya, gue nggak pernah survei sih harganya berapa, tapi udah pasti dijual mahal sih. Gila sih. Itu paling sering terjadi dan kayaknya sampai sekarang nggak bisa dihilangin deh. Susah Pasti sih. ada aja. Pasti ada. Itu tapi termasuk saseng. Itu gila ya, kayak semuanya bisa dijual gitu loh. Bisa, Kayak cuma bisa banget. Informasi jadwal aja sedikit itu ya bisa dijual dan pastinya mahal kan. Terkait idol ya. Iya. Dan apa ya? Maksud gue udah industrinya udah susah banget masukinnya ya. Udah banyak banget perjuangannya gitu. Ada beberapa agensi yang juga kayak tai juga, maksud gue fair-fairannya kayak lu udah nggak dibayar, lu udah trainee, lu debut terus lu nggak dibayar harus ke manajemen. Dan gue dapat bocoran juga nih, ada gue nonton di YouTube orang juga. Terus setelah lu udah bayar utang lu lah intinya untuk ke manajemen, presentasinya tuh 90% manajemen, 10-20% tuh baru ke idolnya gitu. Betul. Dan misalnya idolnya ada 5 ya lu bagi 5 atau 10-20%. Benar. Tapi emang nggak bisa ya? Maksudnya lu terkenal jalur mandiri gitu tanpa agensi. Oh sekarang kan udah banyak YouTube, Iya, TikTok gitu. Sekarang ada yang namanya black agency gitu. Pokoknya dia nggak ikut agensi mana-mana. Tapi biasanya itu dia udah terkenal duluan, pasti udah pernah ikut agensi sesuatu, terus dia udah sukses, misalnya jadi solo gitu. Ya udah dia black aja, kayak nggak ikut agensi mana-mana, dia keluar. Jadi dia sebebas itu. Nulis lagu, bikin lagu. Biasanya udah karena dia udah kaya juga, jadi dia udah ngeproduce dirinya sendiri. Kayaknya gue kalau misalnya gue ya, di Korea gue mending jadi aktornya aja dah. Pasti keluar film Tapi lagi aktor gimana? juga pasti ada loh. Aktor Iya. gitu ya. Iya sih Bim. Tapi nggak separah K-pop sih. Kalau misalnya aktor masih boleh tuh pacar-pacaran. Iya. Masih terserah lah. Kalau K-pop buset bro. Tapi tergantung Diatur-atur. sebenarnya tergantung muka sih. Iya sih. Ya kalau kita kesana terkenal apapun. Tapi Pepet laku nih kayaknya Pepet. Oh, laku. Nih gue. Laku dia. Lu belajar bahasa Korea, audisi makanya bisa lu. Yorobun. Bener. N-nya udah ada kan? Iya. Yorobun bahasa gitu. Hai guys. Yorobun kayak ada nadanya bro. Gak main Yorobun aja bro. Gitu. Ya oke lah, paling segitu aja untuk podcast hari ini. Thank you Share udah main-main. Thank you. Udah mulai lagi. Asik ya ternyata podcast Asik gini. kan? Asik loh. Biasa gue tiktokan doang loh. Iya. Sekarang gua podcast, Kita tutup gila. Syar untuk satu kata buat saseng. Apa Saseng. nih? Untuk Saseng. Oknum-oknum. Kata, Satu cukup. kalimat, satu paragraf. Udah anak Untuk ini Saseng. dah. Iya, ya harus dong. Nah itu dia Satu doang. kata ya. buat Saseng. Iya. Iya. Saseng nih. Sakit. Oh, asik. Coba lu Pet. Satu kata buat Sasageo. Sasageo. Saseng. Satu kata. Satu kata buat saseng. Saseng. Ayo. Kok jadi gue yang kena nih? Iya, kenapa Ya, satu-satu? Lu juga mikir nih semua. Apa lu? Jangan. Jangan dong. Kayak Oke, sekarang kayak kasus kalau Faris kemarin. satu kata buat idol K-pop. Beda dong. Oh. Tadi udah mikirin lagi buat Saseng ya. Oh, udah siap-siap. Yes. Apa? Terus mendukung. Oh, terus. Continue. Biar makin maju. Oke, thank you. Apa? Buat idol, Satu kata idol. buat Kominfo. Idol. Kominfo. Oh, buat trainee idol yang belum debut. Sekarang. Semangat. Nah, Kalau gue, gampang. gampang. Di otak gue juga semangat. Iya. Trainee kan gila. semangat. Itu buat trainee idol K-pop, buat yang manajemen trainee untuk para pekerja. MT. Buat para MT tetap semangat gitu walaupun pandemi harus tetap bekerja gitu ya. Tuh, semangat guys. Tapi episode ini jadi membuka mata sih. Maksudnya Iya. kan kayak apa ya? Kayak gue jadi sadar gitu kalau mungkin jadi idol K-pop salah satu pekerjaan paling sulit di dunia kayaknya sih. Mungkin. One of yes. Secara Mungkin. apalagi mentally ya. Secara mental itu gila banget sih bebannya. Terus Yes. juga jadi ngebuka mata tadi kayak yang Sherlyn bilang kalau perjuangan mereka tuh sangat berat gitu. Jadi kan misalkan ada orang-orang awam kayak gue yang nggak dengerin K-pop gitu suka mandang sebelah mata kan, apaan sih joget-joget nyanyi doang, kayaknya easy gitu, kayak gampang, tapi ternyata
trainingnya aja bahkan bisa sampai 10 tahun gitu. Gila. Dan lu harus mengorbankan sekolah lu, itu gamblingnya yang sangat-sangat besar. Itu Iya. gila banget sih. Nah makanya sekarang dengerin K-pop ya. Ya satu. Salah satu lah. Parah banget. Ya gue lebih respect sih. Maksud gue mereka deserve apa yang mereka dapat Betul. gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi untuk saing-saing ya itulah oknum-oknum dari setiap industri. Bukan fans ya. Bukan fans, itu bukan fans. Oke lah, segitu aja. Sekali lagi thank you buat lu share apa TikToknya. Boru kukus S-nya 2. S-nya 2 gitu. Kalian bisa langsung aja follow. Dan buat kalian yang fans K-pop juga boleh dong komen-komen. Apalagi siapa tahu punya fakta-fakta menarik ya. Ya yang bisa dibahas jadi part 2. Betul banget. Jadi segitu dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.